Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Bahkan tidak hanya sholat, kegiatan apapun yang baik kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Ada sumber sejarah yang secara ilmiah mengatakan bahwa Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Bahkan Ka'bah tidak hanya rumah ibadah yang pertama, tetapi juga bangunan pertama di muka bumi. Jadi Ka'bah yang juga dinamakan Baitullah itu telah sangat lama berada di muka bumi. Karena saking lamanya itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui berapa umurnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Quran Surah Ali Imran ayat 96. Menurut Profesor M. Mutawalli Syarawi, bahwa sesuatu yang Allah katakan dibangun untuk manusia, tentu yang membangunnya bukan manusia. Karena Ka'bah dibangun untuk manusia, bukan disebut dibangun oleh manusia. Dijelaskan pada surah Ali Imran ayat 96 ini, yang membangun untuk manusia tentunya bukan manusia, karenanya Ka'bah dibangun sebelum Nabi Adam alaihi salam. Sebagian Muslim mengetahui bahwa bangunan Ka'bah dibangun di masa Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Namun ternyata, sejarah pembangunan Ka'bah dapat dirunut jauh ke belakang hingga ke Nabi Adam alaihi salam yang merupakan manusia pertama di muka bumi. Diketahui dalam riwayat yang didokumentasikan Al-Quran, disebutkan Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam, dan anggapan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan anggapan yang keliru. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhanku, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'" Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi, Nabi Ibrahim alaihi salam di sini hanya meninggikan, bukannya membangun pertama kali. Dalam buku Haji dan Umroh, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya saja beliau bersama putranya Ismail alaihi salam yang meninggikan pondasinya. Karena boleh jadi ketika itu Ka'bah telah runtuh atau bahkan telah rata dengan bumi. Akan tetapi, beberapa sejarawan mengatakan bahwa lokasi yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, di mana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum Amalek. Kaum ini telah musnah sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihi salam ke Hijaz. Tempat ini disucikan, sehingga orang Mesir kuno menyebut Hijaz dengan Al-Bilad Al-Muqaddasah atau negeri yang suci. Beberapa sejarawan masa lampau, seperti yang juga ditulis oleh Profesor Ali Husni Al-Harbutli dalam buku Sejarah Ka'bah, ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah malaikat. Tepatnya, sebelum bumi diciptakan dan sudah berdiri 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi. Pendapat ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" Quran Surah Al-Baqarah ayat 30.
Menurut riwayat ini, malaikat merasa bersalah telah menanyakan perihal khalifah di bumi itu, dan menganggap Allah telah murka kepada mereka. Kemudian para malaikat pun menyesal dan takut, mereka menengadah sambil memohon ampunan, lalu para malaikat ini tawaf mengelilingi arsy sebanyak 7 kali. Seperti tawafnya jamaah haji di Ka'bah saat ini, sambil berseru, "Ya Allah, kami datang menyambut panggilan-Mu. Kami datang memohon ampunan-Mu. Kami mohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu." Melihat hal itu, maka Allah menurunkan rahmat-Nya dan membuat sebuah rumah di bawah arsy itu, yaitu Baitul Ma'mur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Tawaflah kamu mengelilingi rumah ini, dan tinggalkanlah arsy." Akhirnya para malaikat itu pun tawaf di Baitul Ma'mur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Ma'mur. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut, sebagaimana tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Dalam hadis lain, Abu Al-Walid Al-Azraqi meriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya, suatu ketika Allah mengutus para malaikat-Nya, "Dirikanlah untukku sebuah bangunan yang bentuknya menyerupai Al-Baitul Ma'mur, dan memiliki nilai seperti dia pula." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua yang ada di bumi dari kalangan malaikat untuk tawaf di rumah itu. Sebagaimana penduduk langit juga bertawaf di Al-Baitul Ma'mur. Abu Al-Walid berkata, "Dan peristiwa itu terjadi sebelum Adam diciptakan." Di riwayat lainnya, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah orang yang pertama membangun Ka'bah saat diturunkan ke bumi. Nabi Adam alaihi salam merasakan kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam. Puncak kesedihan Nabi Adam alaihi salam karena ditelantarkan di bumi, sehingga tidak bisa lagi melakukan laku spiritual, mengikuti langkah ibadah bersama para malaikat mengitari arsy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kesedihan Nabi Adam alaihi salam dengan diperbolehkannya membuat Ka'bah di bumi sebagai perwakilan dari arsy yang dirindukannya itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bait di dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwah mengenai pembangunan Ka'bah yang ia ketengahkan melalui Ibnu Hulayah secara marfu, yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah pernah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Adam dan Hawa, sembari menunjukkan lokasi, maka Jibril menyampaikan wahyu itu pada keduanya. Isi dari wahyu itu adalah, 'Dirikanlah untukku sebuah bangunan.' Seketika itu, Nabi Adam alaihi salam pun menggali tanah, dan Hawa memindahkan tanah galian tersebut. Nabi Adam terus menggali, sampai akhirnya keluar air dan terdengar seruan dari bawah. 'Cukup wahai Adam.' Setelah bangunan ini jadi, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf dan Dia berfirman, 'Engkau adalah manusia yang pertama dan ini adalah bangunan yang pertama.' Lalu seiring bergantinya waktu, pada masa banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Ka'bah ini runtuh hingga tersisa pondasinya, dan sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kemudian meninggikan pondasi Ka'bah. Tetapi hadis ini hanya diriwayatkan lewat satu jalur, yaitu Ibnu Luhayah, yang mana ia masuk ke dalam kategori parawi yang doif. Sedangkan Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Arif menyebutkan bahwa yang pertama yang membangun Ka'bah adalah Syith bin Adam. Dia menuturkan, Syith adalah putra Adam alaihi salam yang paling mulia, paling utama, dan paling dicintai Nabi Adam alaihi salam. Dia penerus dan pengganti bapaknya, bapak para manusia. Karena dari nasabnya lah seluruh manusia berasal, dia membangun Ka'bah dari tanah dan batu tepat di lokasi Nabi Adam alaihi salam setelah diturunkan dari surga. Ibnu Quraibah Al-Ma'arif. Awalnya, kota Makkah hanyalah sebuah hamparan kosong sejauh mata memandang, dan karena adanya air Zam-Zam lah yang pertama kali mengubah wilayah gersang itu menjadi komunitas kecil tempat dimulainya peradaban baru di dunia Islam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27.
Wallahu a'lam bishawab. Itulah misteri tentang siapa yang membangun Ka'bah pertama kali. Semoga kisah ini bermanfaat. Sahabat beriman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan hilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.